kita hari ini adalah pendidikan agama Islam. Bab kita pada pagi hari ini adalah tentang aku selalu dekat dengan Allah. Sebelum materi ini kita bahas lebih dalam, sebaiknya kita buka kegiatan ini dengan doa salam. Semoga apa yang kita bahas di pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, bisa ada guna dan manfaatnya untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar kalian? Baik ya, sudah pada sarapan tadi pagi ya? Baik anak-anak, kita sebelum memasuki materi selanjutnya, yaitu ketua kelas akan memimpin doa terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah. Ketua kelasnya silakan untuk memimpin teman-temannya membaca suratul Fatihah bersama-sama. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk yang memimpin kali ini saya tunjuk wakil ketua kelas untuk memimpin menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan. Baik anak-anak, terima kasih. Wakil ketua kelas sudah memimpin menyanyikan lagu wajib nasional. Sekarang saatnya untuk saya periksa kehadiran kalian terlebih dahulu supaya mengetahui siapa yang hadir dan tidak hadir pada pagi hari ini. Yang pertama, Ahmad Danis Raditnya, Dewa. Oh iya. Sudah sarapan Danis? Dewa. Sudah. Ahmad Rizky Pratama. Saya Pak. Oh iya. Sudah sarapan tadi pagi? Belum Pak. Oh belum. Nanti setelah pelajaran ini selesai, cari sarapan. Ya. Ya bagus. Ya. Aisyatu Solika. Ya. Sudah mandi tadi pagi? Oh sudah mandi. Ainul Inayah. Pak. Oh iya. Sudah sarapan tadi pagi? Amalia Revalina. Di sini, Pak. Oh iya. Sudah sarapan tadi pagi? Oh, belum. Belum. Baik anak-anak, kita lanjut pada kegiatan kita di pagi hari ini. Kita akan membahas materi tentang aku selalu dekat dengan Allah. Supaya kegiatan ini bisa menjadi mudah dan cepat, saya meminta bantuan dari kalian untuk jadi operator saya. Nanti sesuai dengan arahan saya akan saya beri arahan untuk membantu saya merubah PowerPoint yang ada di depan ini. Mungkin untuk siapa yang berkeinginan untuk membantu saya? Oh iya, silakan. Baik, semuanya tolong perhatikan di depan ini. Namanya siapa Mas?
Ahmad Denis. Ahmad Denis siap membantu saya untuk memperjelas kegiatan kita di pagi hari ini. Baik, yang pertama adalah materi kita, aku selalu dekat dengan Allah. Ya, materi ini adalah materi tentang Asmaul Husna yang akan kita pelajari di kelas 10 di semester 1. Maka dari itu perhatikan dengan baik-baik, materi ini perlu saya sampaikan kepada kalian. Lanjut, Mas Denis. Nah, dasar materi Asmaul Husna yang pertama adalah meyakini bahwa Allah Maha Mulia, Maha mengamankan, Maha memelihara, juga Maha sempurna. Kemudian dasar dari yang kedua materi ini adalah memiliki sikap keluhuran budi. Ya, memiliki sikap keluhuran budi. Jadi kalian itu nanti akan kita ajarkan bagaimana supaya budi pekerti kalian itu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Yang ketiga dasar kita adalah menganalisis makna Asmaul Husna. Nah, nanti akan kita kupas sedikit tentang apa itu Asmaul Husna, akan saya jelaskan di slide yang ada di PowerPoint ini. Kemudian dasar dari materi yang keempat adalah hubungan makna Asmaul Husna, yaitu salah satu diantaranya adalah Al-Karim, Al-Jami, Al-Matin, dan lain-lain. Nanti akan kita jelaskan lebih detail. Lanjut, Mas Denis. Nah, masuk kepada materi yang inti adalah bahwa makna Asmaul Husna, ya, perhatikan, ini sangat penting sekali untuk kalian, bahwa makna dari Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik yang hanya disandarkan pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan catatan, sifat-sifat itu berbeda dengan sifat manusia atau sifat makhluk yang lain. Jadi tidak sama. Sifat Asmaul Husna itu yang disematkan kepada Allah itu tidaklah sama dengan makhluk ciptaan Allah. Nah, itulah arti daripada Asmaul Husna. Selanjutnya, Mas. Oke, ini adalah makna. Nah, ini adalah salah satu contoh dari Asmaul Husna. Nah, yang pertama adalah Al-Karim. Al-Karim itu adalah yang maha mulia, ya, yang maha mulia. Kemudian yang kedua, contohnya adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min ini adalah yang maha memberi keamanan, rasa nyaman. Ya, jadi Allah itu selalu menjaga kita, baik siang maupun malam, baik dalam kondisi kita terjaga ataupun kita tertidur. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Wakil. Al-Wakil adalah maha memelihara atas semua makhluk ciptaan Allah. Jadi Allah itu menciptakan semua alam raya ini dipelihara, dijaga, dan dirawat. Itulah yang disebut dengan Al-Wakil. Berikutnya adalah Al-Matin. Al-Matin ini adalah yang maha teguh. Maksudnya teguh itu kuat. Maksudnya teguh itu kokoh, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Kemudian makna dari Asmaul Husna yang lain adalah Al-Jami. Al-Jami adalah yang maha menghibur seluruh ciptaannya, baik di langit maupun di bumi. Yang keenam adalah Al-Adil, yaitu yang maha adil. Adil itu adalah menempatkan sesuatu kepada tempatnya. Itulah yang disebut dengan maha adil. Kalau misalkan kita punya topi, ya kita pakai di kepala. Kalau kita naik motor kemudian mengenakan helm, ya helmnya itu ditaruh di kepala. Itulah menempatkan sesuatu kepada tempatnya disebut adil. Jadi kalian kalau mengendarai motor di jalan dan itu dari rumah pergi ke sekolah, tolong helmnya dipergunakan dengan baik. Jangan bahkan kalian tidak menggunakan helm. Ya. Kemudian yang terakhir adalah Al-Akhir, yaitu yang maha akhir. Allah itu maha akhir. Nah, itulah anak-anak sedikit makna daripada Asmaul Husna. Salah satu contoh ini nanti bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lanjut, Mas Ahmad. Nah, apa sih tujuannya dalam mempelajari Asmaul Husna?
Tujuannya yang pertama adalah meyakini bahwa Allah itu maha mulia dan tidak diragukan lagi, memang Allah adalah Al-Karim. Makanya kalau kalian berzikir itu boleh memakai kalimat Asmaul Husna yang hanya kalimatnya adalah Al-Karim. Al-Karim, 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 Al-Karim. Boleh. Ya, silakan. Kemudian berikutnya tujuannya adalah memiliki sikap keluhuran budi. Ya. Jadi kalian supaya mempunyai karakter yang baik, karakter yang kokoh, karakter yang teguh, karakter yang tidak mudah digoyah oleh siapapun dalam hal keburukan. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis makna Asmaul Husna. Ya, kita analisis makna Asmaul Husna. Kemudian tujuan yang keempat adalah menyajikan hubungan makna antara Asmaul Husna dengan makna-makna yang sudah saya tampilkan di slide ini. Nah, itulah anak-anak tujuan daripada pembelajaran atau materi kita pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, saya mohon sekali untuk satu atau dua dari Asmaul Husna kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lanjut. Nah, ini adalah dalil. Dalilnya Asmaul Husna salah satunya ada 4 dalil ini. Nanti tugas kalian adalah mencari kekurangan dalil-dalil yang lain, bisa dicari dari sumber internet, bisa dicari dengan Al-Quran yang ada di rumah kalian atau di tempat-tempat ibadah. Yang pertama dalil dari Asmaul Husna adalah surat Al-A'raf ayat 180, yang kedua Al-An'am ayat 82, surat Az-Zariyat ayat 58, dan yang terakhir adalah Ali Imran ayat 9. Lanjut Mas Ahmad. Nah, ini saya bacakan, saya demonstrasikan, saya contohkan. Bagi yang sudah bisa membaca, perhatikan baik-baik. Yang belum bisa membaca, ikuti apa yang saya baca itu. Mudah-mudahan kalian juga bisa membaca dengan baik dan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fa'ad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhidun asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Cara membaca yang baik dan benar, kalian harus memperhatikan tajwidnya, panjang dan pendeknya, supaya apa yang kalian baca didengar oleh orang itu juga menjadi menentukan. Jangan membaca Al-Quran asal membaca saja, tapi juga dilihat tajwidnya panjang dan pendek. Nah, anak-anak, itulah cara membaca bagaimana dengan tajwid dan tartil yang benar, sehingga yang mendengarkan pun juga bisa menjadi. Lanjut, Mas. Nah, ini adalah contoh dalil yang kedua, surat Al-An'am ayat 82. Ya. Selanjutnya, lanjut. Oke. Terima kasih untuk Mas Ahmad. Silakan bisa kembali ke tempatnya. Sekali lagi terima kasih. Kita doakan Ahmad menjadi anak yang sukses. Amin. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan singkat terkait dengan Asmaul Husna. Oleh sebab itu, maka sekarang kalian saya beri tugas, yaitu mencari atau menulis salah satu contoh daripada Asmaul Husna yang sudah saya jabarkan dari awal sampai dengan akhir, bahkan sampai dengan pada dalil-dalilnya. Sekarang tugas kalian adalah menulis salah satu saja contoh Asmaul Husna dan bagaimana cara penerapannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Bisa diterapkan di sekolah, bisa diterapkan di rumah, bisa diterapkan di lingkungan kalian, atau bisa diterapkan pada tempat-tempat kalian berkumpul dengan teman-teman kalian. Oleh sebab itu, sekarang saya bagikan kertasnya untuk menulis
salah satu contoh daripada Asmaul Husna. Silahkan disiapkan kertasnya dan alat tulisnya supaya nanti bisa mengerjakan. Baik anak-anak, saya kira waktunya cukup untuk mengerjakan tugas dari saya. Sekarang tugasnya bisa dikumpulkan ke saya. Ya. Oke, tugasnya sudah dikumpulkan. Nanti sebelum saya nilai, saya panggil terlebih dahulu untuk membacakan apa yang sudah kalian tulis, supaya yang lain juga bisa memahami bahwa apa yang kita tulis sebenarnya adalah kita juga akan menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Contoh saja ini ya. Aisatul Solihah. Ya, silakan ke depan untuk membaca hasil tulisan kalian. Baca yang keras menghadap teman-temannya supaya yang lain juga mendengar. Ya, baca yang keras ya. Nah, yang keras, pelan-pelan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan arti dari Asmaul Husna yang lain, yaitu artinya maha mulia. Penerapan di kehidupan kita sehari-hari, kita sebagai manusia pada dasarnya adalah makhluk yang paling mulia. Maka kita harus berbuat kebaikan kepada sesama manusia dan membuktikan Allah yang lainnya. Sudah cukup? Oh cukup. Kasih aplaus untuk. Baik, itu adalah salah satu contoh. Saya ambil lagi sampel yang satu untuk melengkapi kegiatan
kita di pagi hari ini. Novita Dwi Rahmawati. Mana Novita? Silakan membaca apa yang kamu tulis ini. Baca. Yang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan pemahaman saya tentang al-mati, menyokokoh atau mendeteksi. Artinya kita sebagai seorang muslim harus belajar bagaimana melatih mental yang kuat dan teguh tentang keyakinan dan kepercayaan kita, sehingga kita tidak mudah untuk diganggu oleh orang lain. Oke. Cukup? Oke. Kasih aplaus untuk Novita. Gander. Saudaranya berapa Novita? Satu saja, kamu saja. Anak tunggal kamu berarti? Oh, dua. Berarti dua besok. Kamu kakak apa adik? Adik. Punya kakak berarti? Baik, bagus. Berikutnya adalah Desi Intan Maharani. Pak Desi? Oh iya, ini. Silakan Pak Desi untuk menyampaikan apa yang sudah kamu tulis ini. Saya di sini mau menyampaikan makna al-adil yang maha adil dalam kehidupan sehari-hari, membuang sampah pada tempatnya, dan menghadap beberapa teman dan tidak memindah beberapa teman di kelas. Cukup? Oke, terima kasih. Aplaus untuk luar biasa. Luar biasa, Rizky. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mengikuti kegiatan saya dari mulai awal sampai dengan akhir. Bahkan tugas juga sudah kalian kerjakan dengan baik, dan sudah ada beberapa teman kalian yang mempresentasikan atau menyampaikan dari hasil apa yang dia pelajari pada kesempatan kali ini. Oleh sebab itu, kali ini saya akan mengulang sekilas terkait dengan Asmaul Husna ini. Oleh sebab itu, anak-anak, yang paling penting dalam mempelajari materi tentang aku selalu dekat dengan Allah adalah bahwa dalam hidup kita, ya, dalam hidup kita, baik itu dalam kondisi siang, dalam kondisi malam, dalam saat kita sendiri atau beramai-ramai, kita itu selalu diperhatikan dan dilihat oleh Allah. Dan apapun yang kita kerjakan, baik itu amalan yang terkait dengan ibadah ataupun amalan-amalan yang negatif, semuanya akan terekam dan semuanya akan dicatat oleh para malaikat-malaikat Allah. Oleh sebab itu, saya harapkan kalian untuk selalu berbuat baik, untuk selalu berusaha mentaati aturan, untuk selalu berusaha mengingat bahwa di dalam setiap kehidupan kita pasti akan dilihat dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, saat inilah waktu yang paling tepat bahwa kita harus memperbaiki diri dan harus kita praktekkan secara langsung, baik itu di lingkungan sekolah, baik itu di lingkungan rumah, ataupun di lingkungan tempat tinggal kita. Bahwa kita selalu diperhatikan oleh Allah, maka langkah dan bicara kita juga harus dengan yang baik. Paham dari sini, anak-anak? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini ada guna dan manfaatnya, dan harapan saya yang paling utama adalah tolong diterapkan bahwa nilai-nilai Asmaul Husna sangatlah nilai yang terpuji untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, untuk menutup kegiatan kita di pagi hari ini, saya mohon sekali lagi untuk ketua kelas maju ke depan menutup doa di kegiatan kita pada hari ini. Silakan ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita juga bersama dalam berdoa.
Baik, cukup anak-anak pertemuan kita di pagi hari ini. Doa sudah disampaikan oleh ketua kelas dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam kondisi sehat dan dalam kondisi senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya doakan mudah-mudahan kalian menjadi generasi penerus yang bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, saya tutup dengan doa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.